Jadi saya ucapkan sekali lagi selamat malam bagi rekan-rekan semua yang sudah bergabung dalam acara untuk menginformasikan mengenai Unhack yang nanti akan berlangsung pada tanggal 15 sampai 22 Oktober 2021. Dan juga kepada teman-teman yang sudah bergabung di Zoom, terima kasih banyak sudah memenuhi undangan kami untuk hadir bersama, menyempatkan waktu. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin saat ini juga sedang menyaksikan siaran tundanya lewat YouTube, ya harap nanti bisa mengikuti dengan baik. Dan malam hari ini ada beberapa acara ya yang bisa kita ikuti untuk mendapat penjelasan apa itu Unhack. Tadi kita memang sengaja cepat sedikit mulainya supaya kita bisa tanya dulu apa kabarnya gitu ya, bisa jadi kita tanya how are you, bagaimana kabarnya ya. Tadi saya sudah tanya-tanya Pinkan, tanya-tanya yang lain juga, beberapa jawabnya puji Tuhan baik, sehat, luar biasa ya. Kita bersyukur ya karena kabarnya semua dalam keadaan baik, puji Tuhan. Ya, kita akan masuk dulu ya sebelum membuka acara ini dalam doa pembukaan, dan ini adalah rundown acara kita pada malam hari ini ya. Tadi kita sudah menanyakan kabar, lalu nanti saya akan teman-teman akan memberikan penjelasan tentang acara malam hari ini, lalu nanti akan ada 3 presentasi mini mengenai Unhack, tentang Unhack 2021 dan pelaksanaan Unhack 2021. Nanti juga kami akan buka forum tanya jawab dan nanti akan ada penutup. Ya, kita akan masuk dalam doa pembukaan terlebih dahulu ya. Saya mohon kesediaannya sekali lagi Pak Budi, apakah bisa memimpin kita dalam doa pembukaan, Pak? Oke, baik. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau memberikan karunia banyak sekali kepada kami. Salah satunya adalah beberapa skill dan kemampuan yang dapat kami pergunakan, kesempatan ataupun kami pakai kesempatan ini untuk memberkati banyak orang, khususnya pada bidang-bidang khusus. Hari ini kami akan bertemu bersama-sama untuk saling mengerti, saling berbagi, dan saling menyerap apa yang akan kami lakukan selanjutnya. Berkati pertemuan kami, agar ini bisa menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh lebih berdampak lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Iya, terima kasih banyak Pak Budi. Ya. Oke, jadi acara pada malam hari ini memang sengaja kami adakan ya untuk mengundang teman-teman yang khusus. Ini undangan khusus, kami tidak mengundang dari mana-mana ya, Pinkan dan Bu Yulia ya. Kami undang khusus peserta Code for God 2020 yang waktu itu sudah kita ikut kerjasama bareng ya untuk membuat berbagai macam proyek untuk pekerjaan Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama ya, tadi udah reunian ceritanya. Kita akan lihat pada tahun 2021 ini apalagi yang dapat kita lakukan bagi bahasa Indonesia terutama dan bagi kemuliaan Tuhan khususnya ya. Dan kalau kita sudah lihat tadi ada beberapa hashtag Unhack 2021 ya, memang tahun ini kita akan mengadakan acara Unhack 2021 dan kita mendapat penjelasannya pada malam hari ini. Ya, Ibu Yulia ya, seperti biasa setiap tahun rekan-rekan kita dari Indigitius selalu mengadakan event hack ya Bu Yulia ya. Ya. Tahun ini juga mereka sudah woro-woro dan kami diundang lagi untuk bergabung. Ya. Ya, nah dan memang ketika kita diundang mereka memang menawarkan kepada Sabda ya, karena memang kan memerlukan host dan sebagainya gitu ya Bu ya. Dan memang saat itu kita oke, baik, kita akan doakan, kita gumulkan seperti biasa, dan akhirnya setelah kita gumulkan, kita share juga kepada staf Sabda, kami bersama-sama sepakat ya untuk setuju mengadakan kembali bersama dengan Indigitius dan juga Code for God untuk mengadakan sesuatu bagi Indonesia dan khususnya untuk kemuliaan Tuhan di Indonesia ini. Tapi tahun ini kita akan lakukan dengan cara yang sangat beda. Kita nggak akan lakukan seperti hack lagi seperti tahun lalu ya. Kita akan adakan yang namanya Unhack 2021. Nah, event ini adalah satu kolaborasi di mana kita akan bersama-sama nih ya, dengan semangat mengerjakan satu challenge besar bersama. Jadi satu challenge besar bersama kita kerjakan dengan semangat gotong royong, dengan semangat kerja bareng gitu. Dan tahu nggak Bu Yulia dan Pinkan ya, tadi sempat nanya kepada beberapa orang ya, sempat ini ya, apa sih yang kalau tentang Unhack ini, apa yang ingin teman-teman atau Anda ketahui. Dan memang yang paling banyak bertanya dan paling banyak menanyakan adalah tanya gini, apa sih itu Unhack? Nah, apa sih itu Unhack? Bu Yulia sama Pinkan sendiri sudah pernah dengar sebelum ini belum Bu? Sebelum kita ngomongin gini. Belum pernah. Sebelum kita ngomongin kan.
Iya ya, jadi kita sendiri juga baru dan sudah kita godok bersama-sama dan malam hari ini kita akan sharekan. Jadi sama-sama mari kita menjawab apa itu unhack. Nah, untuk unhack ini sendiri nanti akan dijelaskan oleh rekan kita ya, Odi akan menjelaskan tentang apa itu unhack. Jadi saya persilakan saja kepada Odi untuk menjelaskan, dan bagi rekan-rekan nanti kalau ada pertanyaan selama penjelasan berlangsung, silakan nanti bisa tulis saja di live chat. Nanti ada sesi tanya jawab khusus untuk kita diskusi bareng-bareng. Oke, silakan Odi. Ya, oke, terima kasih Mbak Evi. Ya, shalom teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara. Senang bisa berjumpa lagi setelah hampir setahun ya. Dan ini saya akan coba jelaskan sedikit tentang unhack gitu. Sejujurnya konsep unhack ini juga satu konsep yang baru untuk saya gitu. Tadi waktu Mbak Evi juga nanya gimana perasaannya menjelang unhack ini. Nah, jujur kalau pengalaman hackathon yang tahun lalu itu jadi satu pengalaman yang pertama gitu, unhack ini juga jadi satu pengalaman yang baru lagi gitu. Nah, harapannya sih kita bisa sama-sama belajar tentang unhack ini. Nah, saya yakin kita semua di sini sudah pernah tergabung dalam Code4Guide, kita sudah punya pengalaman dengan apa yang sudah kita laksanakan dan kerjakan tahun lalu di acara hackathon Code4Guide. Nah, tahun ini kita tidak akan melakukan acara yang persis sama seperti hackathon tahun lalu. Alasannya kenapa? Sejujurnya saja ya, nanti Mbak Evi mungkin kalau ada koreksi, kita dari Sabda juga dengan berbagai keadaan yang ada sekarang, kita tidak punya programmer, kita tidak punya tenaganya, kita tidak punya mentor, tidak punya tenaga dan waktu yang dibutuhkan, tapi kita masih pengen ada satu ide yang kita sama-sama bisa menarik begitu ya, satu ide yang menarik untuk kita, dan kita ingin bikin sesuatu yang berguna dari situ, dan kita juga pengen tetap ada kolaborasi. Kita sudah merasakan Code4Guide kemarin itu satu event yang benar-benar baik sebenarnya untuk mempertemukan pegiat teknologi dari segala tempat gitu. Mungkin tidak ada ajang yang sama seperti itu untuk orang percaya khususnya. Dan Code4Guide walaupun tidak memungkiri bahwa ada kekurangannya, tapi itu juga satu event yang baik gitu. Nah, tapi belajar dari pengalaman itu, nah kita pengen coba sesuatu yang lebih baik lagi begitu, dan dengan menyesuaikan dengan keadaan yang ada sekarang. Jadi saya share screen terlebih dahulu. Bisa terlihat ya, semoga. Nah, ini sebenarnya satu definisi yang saya tulis sendiri begitu berdasarkan apa yang sudah kami godok bersama-sama di Sabda. Unhack itu adalah boleh dibilang ruang terbuka untuk kolaborasi, tempat orang dapat berkumpul bersama untuk membangun sesuatu dengan persahabatan dan atmosfer yang baik. Nah, ini saya rasa penjelasan semacam ini cukup general ya, jadi akan lebih berguna mungkin kalau kita akan membandingkan dengan kegiatan yang sudah kita lakukan tahun lalu gitu. Nah, kita akan mencoba membandingkan hackathon dan unhackathon gitu ya. Nah, saya harap ini bisa dimengerti untuk teman-teman sekalian. Yang pertama dari jangka waktu. Dari pengalaman tahun lalu kita tahu kalau hackathon itu punya time constraint gitu ya, dikerjakan dalam satu kurun waktu yang ketat antara 24 sampai 72 jam. Nah, yang Code4Guide hackathon Code4Guide tahun lalu kita mengadakan selama 48 jam. Nah, tapi di kegiatan unhack itu lebih longgar. Kegiatan unhack ini sebenarnya dibasiskan dari yang namanya design sprint, yaitu nanti kita tidak akan jelaskan di sini ya, tapi ya beberapa aspeknya nanti saya akan jelaskan. Tapi dari dua kegiatan ini punya pendekatan yang sangat berbeda gitu, dan tujuannya juga sedikit berbeda. Dan itu perbedaan yang pertama jangka waktunya, yang satu ketat, yang unhack ini kita akan adakan dengan waktu yang lebih longgar. Nah, nanti ketentuannya akan dijelaskan nanti tentang pelaksanaannya. Lalu yang kedua tentang pesertanya. Kalau kegiatan hackathon sesuai dengan namanya itu adalah hack marathon. Jadi peserta yang diharapkan datang itu memang diutamakan programmer. Kalau biasanya dari hackathon yang saya tahu ada 3 jenis peserta yang diundang, itu hacker, itu programmer atau pegiat teknologi, lalu ada yang namanya hustler, itu orang yang lebih bersifat memasarkan gitu ya, orang yang pemasar ide,
lalu ada juga namanya hipster atau orang yang menguasai desain mungkin. Nah, yang tahun lalu di Hackathon Code for Good juga kita punya tiga track itu yang untuk hackathon-nya, untuk ideathon sama mediathon. Nah, kita bisa lihat di sini kalau hackathon itu punya kriteria peserta yang cukup spesifik gitu. Nah, sedangkan di Unhack ini lebih inklusif gitu. Memang programmer bisa diharapkan datang gitu, tapi bukan hanya programmer, bukan hanya orang yang mengerti media, tapi orang yang punya ide, orang yang terbeban dengan pelayanan, orang yang bahkan punya masalah untuk diselesaikan bersama-sama. Itu kita bisa sama-sama bisa bergabung di acara Unhack ini, kegiatan Unhack ini untuk bisa berkolaborasi untuk menciptakan sesuatu untuk mengatasi masalah itu gitu. Lalu selanjutnya sifatnya, hackathon bersifat kompetitif gitu. Kita kemarin ada beberapa kelompok gitu yang saling bersaing gitu ya. Sifatnya hackathon biasanya ada satu prize yang akan dikejar gitu, dan semua kelompok berusaha untuk membuat sesuatu yang terbaik gitu untuk menang. Nah, sedangkan di kegiatan Unhack ini sifatnya adalah kolaboratif, tidak ada kompetisi. Semua saling bekerja sama, semua saling berkolaborasi untuk kita sama-sama membangun gitu. Nah, ini akan lebih jelas dari strukturnya. Kalau yang bersifat kompetitif di hackathon itu peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok, saling bersaing gitu kan. Tidak ada yang saling membantu gitu ya. Semua pengen jadi juara gitu. Tapi di Unhack bisa ada pembagian kelompok gitu. Tapi semua kelompok itu saling bekerja sama. Bayangkan seperti kalau di hackathon ada kelompok-kelompok yang berbeda, semua mengerjakan proyek yang berbeda, yang tujuannya juga bisa jadi tidak sama, gitu, walaupun berusaha menjawab tantangan yang sama. Tapi kalau di Unhack ada pembagian kelompok, tapi itu mungkin berdasarkan jenis tugas atau jenis bagian proyek yang ingin dikerjakan. Tapi semuanya sebenarnya punya satu tujuan yang sama, gitu. Jadi pembagian kelompok bisa ada, tapi semua kelompok saling bekerja sama untuk satu tujuan yang sama. Lalu fokusnya, ini juga ada lebih dari satu proyek atau tantangan. Kemarin kita ada 15 proyek yang kita kerjakan di hackathon tahun lalu. Nah, di kegiatan Unhack biasanya hanya ada satu proyek atau satu tantangan. Dan dalam kegiatan Unhack tahun ini, di Sabda yang juga adakan, cuma ada satu proyek, satu tantangan tentang spiritual wellness. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Lalu selanjutnya juga hasilnya. Nah, hasil yang diharapkan dari hackathon itu adalah MVP atau minimum viable product. Itu satu prototip yang sangat code-sentris gitu ya. Maksudnya itu satu produk teknologi, entah itu aplikasi, entah itu situs, entah itu bot, misalnya chatbot atau apapun, tapi MVP ini bersifat pasti melibatkan kode gitu, dan fitur yang paling prominent dalam MVP ini pasti kodenya gitu. Nah, sedangkan hasil yang kita harapkan dalam kegiatan Unhack adalah bukti konsep yang bisa diuji coba. Jadi proof of concept itu tidak harus berupa satu produk yang fungsional gitu. Saya membayangkan kalau misal satu hasil yang bisa diharapkan dari Unhack adalah kalau misal kita ngomong tentang spiritual wellness. Tadi ada kemarin ada teman di Sabda yang nanya, apakah saya tahu tentang fitur digital well-being yang ada di HP saya? Saya bilang saya tahu. Pernah pakai? Enggak pernah pakai gitu. Nah, bahkan kalau saya mau bertanya ke diri sendiri, saya enggak pernah pakai karena saya juga tidak tahu itu fungsinya apa, itu pakainya seperti apa gitu. Nah, sedangkan digital well-being ini sesuai namanya itu bisa menolong kita untuk bisa hidup lebih sehat secara digital gitu. Dan kalau itu kita bawa dalam saya pikir itu sangat cocok dengan tema Unhack tahun ini gitu, spiritual wellness secara digital juga. Nah, itu satu hasil yang bisa kita harapkan adalah kayak misal mungkin satu panduan gitu tentang bagaimana kita bisa menggunakan digital well-being, itu aplikasi digital well-being dalam HP Android untuk menolong kita semakin sehat gitu secara digital dan secara spiritual gitu. Nah, ini dua hasil ini sangat berbeda gitu, maksudnya antara hackathon dan unhackathon, karena
dua-duanya memiliki latar belakang yang berbeda. Pendekatan untuk hackathon itu sifatnya pendekatannya adalah rapid prototyping. Nah, itu jadi hasil yang diharapkan ya memang itu prototype yang bisa dibuat dengan cepat, lalu diuji, lalu dibikin lagi seperti itu ya. Sedangkan unhack itu lebih dekat pendekatannya adalah untuk design thinking. Nah, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara cukup akrab dengan konsep design thinking. Saya sendiri juga baru belajar belakangan ini. Akhirnya saya tahu bahwa konsep design thinking itu salah satu pendekatan yang diadopsi oleh perusahaan-perusahaan besar gitu ya, untuk men-tackle masalah yang mereka hadapi gitu. Nah, ini sebagai intermezzo juga saya akan coba jelaskan sedikit tentang design thinking yang saya harap akan menolong kita untuk mengerti lebih banyak tentang unhack. Nah, design thinking ini adalah satu rangkaian tahap yang kita gunakan untuk menyusun satu solusi untuk satu permasalahan. Dimulai dengan tahap yang pertama itu adalah empathize atau empati. Nah, kita berusaha di tahap ini kita berusaha memahami orang, gitu, berempati dengan masalah yang sedang kita hadapi. Lalu dari empati itu akan menolong kita untuk mendefinisikan suatu masalah yang kita hadapi, gitu. Misalnya kita sekarang berempati dengan orang-orang di luar sana yang terkena dampak oleh pandemi, gitu. Dan kita mendefinisikan masalah bahwa saat ini kerohanian kita sedang tidak sehat, nih. Itu definisi masalah kita yang menjadi satu tema juga untuk kita. Nah, dari definisi masalah itu kita mulai to ideate gitu, mengideasikan berbagai solusi gitu. Di sini kita mulai berpikir kreatif tentang bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah spiritual wellness ini misalnya gitu ya. Lalu kita implementasikan apa yang sudah kita kreasikan itu ke dalam satu prototype. Prototype di sini bukan hanya prototype yang bersifat kode sentris tadi ya, tapi bisa juga entah itu kurikulum, entah itu program, entah itu satu media barangkali atau panduan untuk bisa menolong menyelesaikan masalah itu. Lalu kita uji coba. Nah, secara sekilas kita lihat design thinking ini kayak satu alur yang linear gitu ya, dari empathize ke define, ideate dan seterusnya. Tapi pada kenyataannya sebenarnya tidak seperti itu gitu. Misalnya, waktu kita berempati, kita mendefinisikan masalah. Kita sudah tadi pakai contoh yang tadi aja ya. Kita sudah tahu bahwa di tengah pandemi ini tuh sebenarnya banyak orang yang tidak sehat bukan hanya secara fisik tapi juga secara rohani, secara spiritual gitu ya. Nah, dari situ kita mendefinisikan ada masalah gitu dalam spiritual. Lalu kita mulai mengkreasikan apa saja nih yang bisa kita kerjakan gitu untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu kita buat prototipenya. Nah, tapi setelah kita membuat prototipe, tiba-tiba ketika membuat itu, tiba-tiba muncul ide baru. Oh, bisa jadi kayak begini nih, bukan tidak harus pakai satu jalan gitu ya. Karena ketika kita berkreasi, ya ada banyak alternatif kan sebenarnya yang kita pikirkan, dan kita akan coba salah satu dulu. Tapi ketika kita membuat prototipe, waktu kita implementasikan ide kita, ternyata ada ide baru. Nah, kita mulai mundur lagi. Nah, setelah itu kita prototipe lagi, lalu kita uji coba. Ternyata waktu uji coba, dapat ide baru lagi. Jadi bukan mundur ke prototipe, tapi mundur ke ide lagi. Nah, bisa juga setelah uji coba, ternyata kita dapat wawasan baru untuk meredefinisi masalah. Jadi setelah kita uji coba, ternyata kita berikan prototipe yang kita punya ke orang yang punya masalah ini, misalnya gereja, katakanlah. Ternyata gereja masalahnya bukan itu gitu. Ini bukan solusi untuk masalah kami. Nah, ternyata berarti definisi masalah yang kita buat kurang spesifik atau kurang tepat. Nah, kita bisa meredefinisi lagi. Atau bahkan setelah kita uji coba prototipe yang kita punya, ternyata kita belajar lebih banyak tentang pengguna, tentang orang yang kita empatikan tadi di awal, tentang gereja, tentang orang-orang di sekitar kita, tentang komunitas kita. Kita mengerti lebih banyak tentang mereka, maka kita jadi sepertinya saya kurang memahami pengalaman mereka, saya kurang mengerti permasalahan mereka, jadi kita ulang dari awal lagi. Jadi sebenarnya
design thinking ini bukan sesuatu yang linear, tapi sesuatu yang bolak-balik gitu ya, bisa mulai dari manapun sebenarnya. Dan itu yang konsep yang ingin kita bawa dalam kegiatan Unhack ini. Bayangkan kalau misal dalam kegiatan hackathon dalam 48 jam, kita tidak mungkin bisa memikirkan masalah-masalah yang penting gitu. Seringkali ketika dalam batasan waktu yang 48 jam itu kita hanya mikir tantangannya ABC. Kalau dari tantangan ABC itu berarti kita akan membuat prototipe 1, 2, 3. Tapi kita sendiri sebenarnya tidak terlalu paham apakah prototipe itu akan membantu memecahkan masalah dari orang-orang yang mengalaminya gitu. Nah, karena hackathon itu hanya bersifat rapid prototyping, jadi yang dikejar yaitu prototipenya. Sedangkan design thinking dan Unhack, kita berusaha untuk mencoba, kita tahu ada satu proyek, satu tantangan yang terbukti diperlukan gitu. Terbukti itu itu penting. Dan kita akan coba cari lagi gitu, berempati apakah masalahnya yang kita definisikan itu sudah benar, kita berusaha mengenal apa yang sedang terjadi di sekitar kita kayak gitu. Jadi kita punya waktu yang lebih longgar untuk kita bisa menentukan masalah yang sebenarnya, masalah intinya, dan menemukan solusi yang paling tepat untuk masalah itu, dan kita punya waktu untuk refine gitu, untuk memperbaiki, meningkatkan prototipe atau solusi yang sudah kita kerjakan gitu. Jadi akan jauh lebih masuk akal untuk saat ini kita melakukan kegiatan Unhack daripada hackathon. Yaitu semoga itu cukup membantu gitu untuk mengerti tentang Unhack-nya lewat proses design thinking ini. Jadi untuk kembali ke definisi yang tadi lagi, Unhack adalah ruang terbuka untuk kolaborasi, tempat orang dapat berkumpul bersama untuk membangun sesuatu dengan persahabatan dan atmosfer yang baik. Tidak ada kompetisi, tidak ada pemenang, tidak ada tekanan waktu, tidak ada stres, yang ada hanya keinginan untuk sama-sama menciptakan sesuatu bersama-sama dengan persahabatan, dengan atmosfer yang baik, untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk memberkati sesama. Nah, itu kurang lebih yang bisa saya jelaskan tentang Unhack dari semua proses yang sudah kita lalui bersama. Nanti kalau ada waktu untuk tanya jawab, kita bisa diskusikan lebih banyak. Oke, saya kembalikan ke Mbak Evi ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Odi ya, sudah menjelaskan tentang konsep Unhack itu dulu ya, sebelum kita masuk kepada apa sih sebenarnya Unhack 2021 kolaborasi wellness ini ya. Dan tadi Odi memang mengakhiri dengan satu proses itu ya, design thinking yang kalau Odi tadi bilang tidak mungkin kita lakukan dalam waktu 48 jam dalam hack gitu ya. Dan tadi Odi juga sudah memaparkan perbedaan-perbedaan antara Unhack dan juga hack. Dan tadi waktu ditutup dengan arti Unhack itu sendiri itu menimbulkan menimbulkan satu suasana baru, pengertian baru tentang pelaksanaan yang namanya hackathon gitu ya. Ternyata ada cara yang lebih menyenangkan dan bisa menghasilkan sesuatu dengan semangat kekeluargaan, gotong royong dan atmosfer yang baik. Nah, sekarang kita mau lihat dulu nih ya. Apa sih sebenarnya Unhack 2021 kolaborasi wellness ini ya, berdasarkan tadi proses dari yang sudah disampaikan oleh Odi. Iya, kalau tadi Odi mengatakan bahwa memang untuk proses design thinking ini sendiri kita tidak bisa lakukan dalam waktu yang singkat ya, memang harus dilakukan dalam berbagai waktu gitu ya, dibagi gitu ya waktunya supaya bisa tepat. Nah, Sabda sendiri ya, sebelum kita menginformasikan ini kepada rekan-rekan Code for God, sebenarnya sejak tanggal 3 September yang lalu kita sudah memulai satu tahap yang disebut dengan tahap awal yang tadi dikatakan oleh Odi, yaitu tahap untuk berempati terhadap masalah-masalah yang terjadi saat ini, dan untuk kita mencari ya challenge yang dapat kita angkat di dalam Unhack 2021 ini. Oleh karena itu memang secara khusus sejak bulan September lalu kami sudah menginformasikan tentang acara rangkaian seri spiritual wellness yang diadakan oleh Yayasan Lembaga Sabda kepada rekan-rekan Code for God pula, karena ini menjadi tahap yang sangat penting dalam proses design thinking ya. Jadi memang kita sudah mengadakan untuk tahap
empathize ini sendiri sejak tanggal 3 September, 17 September, lalu tanggal 1 Oktober, dan hari ini juga tadi kami sempat berbagi ya dalam satu komunitas itu tentang spiritual wellness dan pelayanan. Dan memang dalam tahap empathize melihat keadaan atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh Indonesia Tubuh Kristus pada saat ini, dari 4 pertemuan yang kita adakan ya, dari pembicaraan dari hati ke hati, kondisi saat ini yang sangat orang fokus itu adalah kondisi pandemi. Dan ketika kami bertanya, how are you? Bagaimana kabarnya pada pada masa pandemi ini? Banyak yang berkata ya, ada yang berkata baik-baik saja, tetapi ternyata setelah kita melihat kenyataannya, memang banyak yang bertahan, banyak yang masih survive ya, tetapi tidak bertumbuh ya. Dalam keadaan bertahan saja, yang penting saya bisa bertahan saja itu sudah baik ya menurut mereka. Tidak keadaan kepuasan diri untuk bisa tetap bertahan bertumbuh ini keadaan yang tidak sehat. Keadaan tidak sehat bukan hanya secara mental, secara jiwa, bahkan secara rohani. Dan kita juga bisa melihat keadaan yang sama terjadi di dalam gereja. Dan hal ini kami temukan ketika kami mengadakan pertemuan ya, wellness, membahas tentang arti dan arti tentang spiritual wellness ini sendiri. Nah, lalu lalu dalam tahap berikutnya kami mengadakan juga mengenai spiritual wellness dan tsunami digital. Dan tsunami digital ini sendiri sudah kita alami bahkan sebelum masa pandemi ya. Kita sudah berjuang dan sudah sangat kesulitan menghadapi gelombang digital, kecepatan digitalnya luar biasa. Ditambah lagi ketika pandemi, gereja dipaksa untuk cepat ya, untuk beradaptasi dengan cepat menggunakan berbagai macam teknologi digital yang berkembang cepat, dan ini juga menimbulkan banyak kelelahan secara digital ya. Keluarga juga bermasalah ya dengan anak-anak dan remaja yang kecanduan gadget. Bayangkan rata-rata dalam satu hari ya 8 jam per hari mereka harus standby di HP mereka, dan ini betul-betul menimbulkan keadaan yang sangat tidak sehat. Ya, dan kami juga sempat bertanya kepada para pelayan Tuhan ya, yang bergerak khusus dalam pelayanan baik di gereja maupun organisasi. Ini juga mereka mendapatkan yang paling berat karena apa? Mereka itu harus menopang gereja, menopang jemaat, menopang para pengikut-pengikut mereka, sehingga walaupun mereka sedang tidak dalam kondisi well, mereka sedang mengalami burnout atau sedang mengalami kekeringan rohani, mereka tuh harus selalu kelihatan well, harus selalu kelihatan baik-baik saja. Dan ini sungguh sangat membuat gereja juga atau organisasi yang mereka pimpin pun bisa berjalan tidak baik jika mereka tidak bisa melepaskan atau berbagi beban kepada rekan-rekan yang lain. Dan dari 4 pertemuan yang kami adakan ya, kami mendapat konfirmasi bahwa saat ini topik wellness ya, itu adalah topik darurat yang harus kita angkat dan bisa kita angkat dan kita jawab dalam bersama ya, kita kerjakan bersama dalam Unhack 2021 ini sebagai challenge. Dan dalam proses define kami melihat dan kami menemukan bahwa ya ada konfirmasi challenge utama yang harus kita kerjakan bersama-sama dalam Unhack 2021 ini, yaitu Christian Spiritual Wellness Digitally. Dan ini membawa satu call to action dengan Unhack 2021, bagaimana kita bisa menolong dan berkolaborasi untuk jadi berkat bagi bangsa ini, terutama untuk kemuliaan Tuhan. Dan ya, oleh karena itu kami mengundang malam hari ini ya, saudara-saudara semua, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, untuk kita bersama-sama ikut dalam satu tadi yang sudah disampaikan oleh Odi ya, satu proses design thinking. Ya, next. Satu proses design thinking untuk menjawab challenge utama ini. Bersama-sama nanti pada tanggal 15 dan 21 Oktober kita akan kerja bareng untuk masuk dalam tahap berikutnya, ya dalam tahap design thinking proses berikutnya, yaitu tahap mengumpulkan ide, ya, lalu mengumpulkan bahan, mungkin mengerjakan proyek-proyek bersama-sama, ya, lalu kita mengerjakan beberapa prototipe, dan mungkin jika ada waktu ya kita akan juga melakukan tes dari kerja bareng yang sudah kita lakukan. Dan sekali lagi ya, kita melakukan ini dalam semangat kerja bareng, tidak dalam kompetisi ya, mengerjakan satu challenge utama bersama-sama ya dalam waktu 1 minggu. Nah, bagaimana pelaksanaannya ya? Bagaimana pelaksanaannya akan disampaikan oleh rekan saya Pinkan selanjutnya. Silakan Pinkan.
Ya, terima kasih Mbak Evi. Jadi memang dari sekian banyak pertemuan yang kemarin sudah diadakan itu kita sudah berhasil gitu ya untuk berempati dan juga kemudian mendefine gitu ya apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat Kristen di Indonesia pada saat ini. Nah, kemudian kenapa pada saat IDIAT ini kami mengundang teman-teman semua dari alumni Code for God yang kemarin itu karena kami tahu bahwa teman-teman sendiri juga adalah orang-orang yang sibuk, makanya kenapa malam ini gitu ya diadakan sesinya gitu. Kami tahu kami mungkin tidak bisa, teman-teman tidak bisa hadir kalau misalnya terlalu siang atau pada jam kerja gitu. Tapi kami tahu gitu bahwa teman-teman itu adalah rekan-rekan yang siap action untuk memberikan kontribusi bagi tubuh Kristus di Indonesia. Jadi rekan-rekan mungkin ada nih yang dari pelayanan, tapi mungkin banyak juga yang bekerja di bidang sekuler, tapi punya hati untuk memberikan yang terbaik bagi sesama orang percaya. Nah, untuk sebab itu, jadi kita benar-benar ya mau mengundang teman-teman untuk sama-sama berpikir gitu loh. Apa sih sebenarnya kontribusi yang bisa kita lakukan digital, solusi digital apa yang bisa kita temukan bersama untuk menjawab challenge tadi gitu ya. Jadi di sini untuk pelaksananya sendiri teman-teman kita bagi gitu ya. Jadi ada 6 pertanyaan seperti itu yang standar lah ya. Pasti teman-teman juga ingin tahu. Next. Ya, dari segi apanya itu adalah Unhack 2021 yang seperti tadi juga Odi dan Mbak Evi juga sudah jelaskan gitu ya. Ini adalah kolaborasi, bukan kompetisi seperti itu. Dan kemudian ini juga adalah event kerja bersama, kerja bareng, gotong royong, saling membantu gitu ya. Jadi tidak akan terpisah-pisah dalam tim dan sebagainya macamnya, dan kita semua akan bersatu dalam satu event ini untuk kita juga saling bekerja sama dengan skill apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dengan talenta apapun dan dengan sumber daya apapun lah yang kita punya gitu ya. Kita akan coba untuk membuat suatu kolaborasi wellness yang juga nanti bermanfaat, bisa dipakai oleh masyarakat Kristen Indonesia, gereja dan juga orang percaya pada umumnya seperti itu ya. Untuk informasi lebih lanjut nanti teman-teman bisa datang ke situs codeforgod.org/unhack. Nanti di situ teman-teman akan dapat info-info lebih lanjut. Untuk saat ini memang masih standar info-infonya, tapi itu akan dikembangkan lagi, akan diupdate lagi sesuai juga dengan hal-hal yang kita diskusikan pada malam ini dan juga hal-hal yang mungkin kita sepakati nantinya. Seperti itu. Next. Oke. Untuk mengapanya gitu ya, tadi sudah dijelaskan juga oleh Mbak Evi gitu bahwa kita sudah melewati tahap empati dan define dari design thinking tadi, dan kita menghasilkan satu challenge yang kita perlu jawab bersama gitu. Kami sendiri sadar gitu ya bahwa kami terbatas dalam segi sumber daya manusia dan juga resources gitu untuk kami buat ini sendiri seperti itu. Jadi bahkan kemarin untuk kita tahu masalahnya pun kami tidak bisa jawab sendiri. Kami harus benar-benar tanya, harus turun langsung ke hamba-hamba Tuhan, ke gereja, ke komunitas-komunitas untuk menanyakan sebenarnya apa sih yang jadi masalah, terutama pada saat pandemi ini bagi orang percaya seperti itu ya. Dan untuk menjawab challenge wellness tersebut juga ada ayat yang kita ambil dari 3 Yohanes 1 ayat 2 gitu ya. Dan juga dari Filipi 2 ayat 2. Nah, di sini ada spirit kerjasamanya. Dan juga di sini ada spirit wellness-nya gitu yang kita ingin jawab ya. Saudaraku yang kukasihi, aku berdoa semoga kamu baik-baik saja dalam segala hal, semoga tubuhmu sehat sama seperti jiwamu juga sehat. Seperti itu ya. Jadi sangat disayangkan gitu kalau misalnya kita sebagai orang Kristen yang misalnya tahu bagaimana cara untuk memanfaatkan teknologi dan membantu teman-teman kita, saudara-saudari kita, tapi kita tidak menggunakannya gitu ya. Nah, kemudian juga ada tujuan kedua, kita juga mengumpulkan ide-ide. Jadi ide-ide itu tidak hanya dari yang kemarin kita ide dari sumber dari masyarakat Kristen saja, tapi juga dari teman-teman. Kita juga mau tahu pendapat dari teman-teman sendiri. Ide-ide apa sih sebenarnya yang kita bisa coba lakukan gitu ya. Jadi ide-ide yang doable gitu ya, yang bukan hanya di awang-awang, bukan hanya itu kayaknya bagus, kayaknya gini, tapi kalau kita tidak bisa lakukan juga itu sayang sekali seperti itu. Jadi kita benar-benar mau kumpulkan ide-ide yang bisa kita lakukan, yang ada di depan mata, yang benar-benar kita bisa kumpulkan seperti itu ya.
Kemudian tujuan yang ketiga itu juga adalah menjawab kebutuhan tubuh Kristus di Indonesia. Seperti yang kita tahu sekarang gitu ya, di tengah-tengah pandemi seperti ini, banyak orang yang mungkin tidak sadar, atau mungkin kalaupun sadar kurang bisa aware gitu ya, dan mengakui bahwa misalnya dirinya tidak dalam kondisi well, baik itu spiritualnya maupun mentalnya seperti itu, dan kita perlu menjawab kebutuhan ini gitu. Dan bahkan kita harus kayak kampanyekan bahwa ini adalah sesuatu yang penting. Jadi mereka juga aware bahwa oh iya, aku perlu nih spiritual check up seperti itu. Ini sesuatu hal yang penting. Nah, kadang kita lupa seperti itu. Kemudian tujuan yang keempat secara praktis yaitu kita mau membuat sesuatu atau menghasilkan sesuatu simple prototype yang kita bisa hadirkan untuk orang percaya di Indonesia, terjangkau, dan juga kemudian maksudnya bisa dijangkau kapan saja, di mana saja, dan orang-orang juga bisa dengan mudah menggunakannya untuk mengetahui apakah dia sedang well atau tidak. Dan tidak hanya sampai di situ saja, kalau dia tidak well, apa juga yang bisa dia lakukan gitu ya untuk selanjutnya supaya dia spiritual wellness-nya itu bisa tetap terjaga atau bisa kembali baik seperti itu. Kemudian yang kelima juga bersama dengan teman-teman semua juga mau memupuk semangat gotong royong gitu ya, karena dalam bayangan kami itu bahwa di sini tidak akan hanya 1-2 lembaga yang terlibat, 1-2 individu gitu ya, tapi benar-benar kita bekerja bersama-sama gitu, dengan gereja, dengan komunitas, dengan lembaga, organisasi Kristen apapun, bahkan dari teman-teman juga yang mungkin secara individu tidak tergabung dalam lembaga atau apapun, tapi punya kerinduan, hati yang rindu untuk membantu teman-teman atau saudara-saudara seiman seperti itu. Oke, next. Iya, jadi di sini ya benar-benar kita tidak bisa sendiri, tapi juga yang paling penting adalah kita semua perlu gitu ya untuk menyempurnakan sukacita kita dengan sehati sepikir, memiliki kasih yang sama, dipersatukan dalam roh, dan memiliki satu tujuan. Nah, harapannya adalah spiritual wellness ini akan jadi satu payung yang jadi tujuan bersama untuk kita capai gitu ya, terutama untuk masyarakat Kristen di Indonesia. Next. Oke, iya. Nah, siapa saja yang bisa terlibat nih? Kalau tadi Mbak Evi sebenarnya sudah sempat sebutkan gitu ya. Apakah hanya programmer saja yang ngerti coding? Apakah hanya graphic designer? Apakah content creator, penulis, atau bahkan mungkin yang perlu adalah kayak hamba Tuhan atau konselor Kristen yang mungkin juga mereka punya orang-orang yang mereka layani gitu ya. Tapi ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan sekalian. Jadi ini bisa dilakukan oleh siapa saja yang punya hati untuk memberikan kontribusi gitu ya kepada masyarakat Kristen di Indonesia gitu. Jadi benar-benar siapa saja bisa bergabung. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian merasa saya nggak punya skill yang mungkin dicari seperti itu, tidak, pasti ada sesuatu yang bisa dikontribusikan, entah itu waktu, ide, pikiran, tenaga, atau bahkan relasi. Misalnya mungkin saya nggak punya skill yang dibutuhkan, tapi saya punya relasi yang punya skill itu. Nah, itu juga sudah kontribusi seperti itu. Oke. Dan teman-teman Anda gitu ya. Kemudian next. Oke, nah kita langsung ke jadwalnya gitu ya. Ini ada jadwal sederhana yang kita sudah buat. Memang ini sepanjang Oktober gitu ya, kita belum buatkan grafis untuk yang minggu hacknya, tapi untuk teman-teman tahu gitu ya bahwa minggu hacknya ini akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 22 Oktober. Jadi dari hari Jumat ke hari Jumat lagi seperti itu. Nah, seperti yang tadi juga sudah dijelaskan gitu ya oleh Mbak Evi dan Odi juga, bahwa ini tidak akan saklek 72 jam atau 48 jam tanpa tidur seperti saat tahun lalu gitu, tapi ini lebih rentangnya lebih lebar, 1 mingguan seperti itu. Kemudian memang pembukaannya akan pada tanggal 15 lalu sampai 22 di penutup gitu ya. Sepanjang minggu itu diharapkan kita bisa bekerja bersama gitu ya. Tapi memang kita akan intens bekerja bersamanya yaitu pada tanggal 16 itu memang kita ada patok waktu gitu ya. Jadi dari jam 9 pagi sampai kurang lebih jam 4 sampai 5 sore seperti itu. Di situ kita kenapa diambil tanggal 16-nya? Karena kita perlu berkoordinasi dulu gitu ya sebelum sepanjang minggu. Kemudian nanti kita akan bekerja
bersama-sama dan bergotong royong gitu. Kita perlu atur dulu nih siapa bagian apa, siapa sub project apa gitu. Nah, itu akan diatur, akan sama-sama lah, bukan kami yang mengatur tapi kita akan sama-sama atur seperti itu ya. Dan itu juga akan diatur berdasarkan apakah teman-teman maksudnya jangan sampai mengganggu kegiatan kerjaan dan pelayanan teman-teman juga. Jadi kita ambil waktu untuk koordinasi ini adalah waktu hari Sabtu seperti itu ya. Harapannya semua teman-teman bisa ikut. Nah, nanti kalau hari-hari berikutnya itu silakan diatur sesuai dengan jam kerja masing-masing begitu. Oke. Nah, jadi yang kemarin sudah kita lakukan dari tanggal 1, kemudian ada tanggal-tanggal berikutnya, ada tanggal 5 hari ini, dan kemudian juga tanggal 8, itu kita sebutnya pre-unhack, seperti itu ya. Jadi kita benar-benar persiapan, kita benar-benar coba jelaskan kepada teman-teman, kita undang sebanyak mungkin orang gitu ya untuk bergabung. Kita edukasi juga kalau bagi teman-teman yang mungkin masih belum paham, seperti itu. Pokoknya di sini masa pre-unhack-nya ini adalah sebanyak mungkin kita harus undang orang, kita akan ajak orang dan kita akan jelaskan, kita akan berbagi visi, berbagi tujuan, dan kemudian pada minggu unhack-nya itu, yaitu minggu ketiga Oktober itu, baru nanti kita akan bekerja bersama-sama. Nah, terus next teman-teman. Oke, ya. Jadi apakah lalu akan berhenti pada tanggal 22 Oktober saja? Nah, disinilah yang uniknya gitu ya, bahwa proyek ini tidak akan hanya berhenti pada tanggal 22 Oktober gitu ya. Walaupun memang secara resmi dan formalnya kerja barengnya akan sampai situ saja, tapi tidak, karena maksudnya yang seperti tadi juga Odi sudah bilang bahwa ini adalah rapid prototype gitu ya. Jadi akan terus dikembangkan. Jadi teman-teman kalau misalnya mau cari ternyata nanti punya kenalan yang misalnya dia punya bahan atau dia punya apapun yang bisa membantu, relasi yang bisa membantu juga untuk membuat Project Wellness ini, silahkan terus bertambah. Kita akan jadi komunitas yang baru di mana kita juga akan terus berusaha untuk menghadirkan gitu ya, pusat spiritual wellness yang baik gitu ya di Indonesia. Jadi nanti kita akan diskusikan bersama ke depannya akan seperti apa. Ini bukan keputusan sepihak juga. Teman-teman juga bisa urun pendapat nanti, dan kalau teman-teman juga misalnya masih ada yang kurang jelas dari pemaparan ini, silahkan nanti teman-teman juga tuliskan ya di live chat gitu ya. Oke, next dulu untuk sekarang. Oke. Ya, seperti yang tadi ya sudah saya jelaskan gitu, nanti 22 Oktober akan ada malam penutupan, tapi tidak berhenti sampai di situ. Kita akan share prototipenya, kita akan sharekan juga kepada orang-orang yang akan bisa menggunakannya, gereja, komunitas, lembaga apapun, dan masyarakat Kristen pada umumnya juga ya. Oke, next. Nah, di mana ini bisa bertanya bekerjanya di mana saja atau di mana kita akan taruh gitu ya. Nah, kalau bekerjanya sendiri kita bisa kerja dari tempat kita masing-masing karena seperti kita tahu kita berasal dari daerah yang berbeda-beda gitu ya. Dan tapi kita juga sangat difasilitasi oleh era digital ini supaya kita bisa bekerja sama-sama. Begitu banyak platform online juga yang bisa kita pakai untuk koordinasi. Nanti ini juga akan didiskusikan bersama-sama dengan teman-teman semua. Platform apakah yang akan dijadikan sarana komunikasi dan kolaborasi gitu ya. Dan kemudian untuk di mana dipasangnya itu akan ada situs yang namanya The Well. Di sini kita akan parkirkan semua hal yang sudah kita kerjakan sepanjang minggu unhack dan seterusnya. Di situ akan terus bertambah, situsnya tidak akan statis, situsnya akan dinamis. Untuk saat ini sih situsnya ada di well.sabda.org, tapi nanti teman-teman juga akan bisa lihat dan akan bisa kembangkan bersama-sama gitu ya. Kalau nanti akan ada banyak page atau sitemap yang diperbarui juga kita akan terbuka. Seperti itu. Oke, next. Oke, untuk how-nya. Nah, untuk how-nya ini sendiri yang paling pertama adalah kalau teman-teman memang tertarik, berkerinduan dan ingin bergabung gitu ya dalam gerakan ini, dalam komunitas ini juga, silakan mendaftarkan diri dengan cara mengisi form pendaftaran yang sudah tertera gitu ya. Nanti teman-teman admin juga bisa bagikan di live chat formnya tersebut. Kemudian kalau sudah bergabung di form tersebut ya kita akan
bergabung dalam, di sini saya masih tuliskan WAG gitu, WAG Unhack 2021. Pokoknya akan disatukan di dalam satu grup untuk berkomunikasi dan berkolaborasi supaya kita mudah ya untuk mengatur ke depannya bagaimana. Nah, kemudian ya step berikutnya adalah berkontribusi dalam mempersiapkan the well ini gitu. Jadi apapun lah, ide apapun kita terbuka. Kalau misalnya teman-teman juga punya sudah punya gambaran sekarang pun mau dibagikan saat ini juga bisa, seperti itu ya, kami sangat terbuka, silakan hubungi kami kapan saja begitu. Nah, kemudian untuk pelaksananya sendiri, apakah nanti harus ada tim atau boleh gabung sendiri gitu ya. Nah, itu kami sangat terbuka gitu. Kalau teman-teman punya tim yang solid, yang sudah terbiasa bekerja bersama gitu, kami tidak apa-apa gitu. Misalnya silakan ajak sebanyak mungkin tim teman-teman yang sudah teman-teman percayai, apalagi kalau mereka punya kerinduan yang sama dan sehati sepikir seperti itu. Tapi kalau teman-teman datang sendirian juga nggak usah minder gitu. Kita juga di sini semuanya akan bekerja bersama-sama, tidak akan satupun gitu maksudnya merasa sendirian seperti itu ya, dan tidak akan mungkin juga satu orang dikasih satu tugas yang susah gitu ya sendirian seperti itu.